Tidak hanya matematikanya 100. Karena kemampuannya anak itu berbeda loh ya. Berbeda-beda. Anak bisa bukan hanya misalkan si A dia bisa matematika, dia fokusnya ke matematika. Si B dia bisa ke seni, dia fokusnya ke seni. Jadi jangan samakan kalau anak seni suruh belajar matematika ya beda lah. Makanya itu di MIPA ada peminatan itu tadi. Makanya jadi anak-anak sesuai bakat dan sesuai minat bakatnya. Kalau di MIPA juga ada naungan ya. Kalau anak dapat juara, insya Allah kan dapat kan ya. Ada beasiswa ada beasiswa banyak sekali. MIPA itu bertaburan beasiswa loh. Iya, betul sekali. Jangan lupa itu. Iya, MIPA. Jangan lupa like, comment, and subscribe tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Paradigma yang inspiratif, motivatif, dan edukatif. Bersama saya, Ustadzah Asri. Di sini kita akan membicarakan mengenai MIPABA berprestasi, mendunia, dan go to internasional. Pada kesempatan ini, saya akan ngajak ngobrol ustadzah-ustadzah yang dimana mereka ini mewadahi jalannya pendidikan yang ada di MIPABA. Mereka termasuk standar kurikulum atau biasa kita sebut standar isi. Bersama mereka kita akan ngobrol bagaimana atau apa saja yang kurikulum yang kita pakai di MIPABA. Nah, biasanya MIPABA itu menggunakan branding MIPABA berprestasi dan mendunia. Semua juga sudah hafal kan ya? Nah, di sini kita berkesempatan untuk ngobrolin MIPABA berprestasi mendunia, go to internasional. Go to internasional itu kayak gimana sih? Pengaruhnya kurikulum kepada MIPABA go to internasional itu bagaimana? Mari kita sambut sama-sama. Di sini ada Ustadzah Miftah dan Ustadzah Latifah. Nah, di sini Ustadzah Miftah dan Ustadzah Latifah selaku standar isi atau standar kurikulum yang memangku di MIPABA. Nggak pakai kenalan ini loh. Kenalan dulu ya, walaupun anak-anak insya Allah sudah tahu wajahnya ya, antara Ustadzah Miftah sama Ustadzah Latifah. Insya Allah. Oke, bisa perkenalan dulu. Sekarang kelas berapa? Surprise sekali ya, kelas berapa sekarang wali kelasnya? Ustadzah Latifah. Iya, kalau saya Ustadzah Latifah, wali kelas 4 di peminatan Olsen. Jadi mungkin dari peminatan Olsen banyak yang kenal dengan saya ya. Hai. Oke, kelas 4 ya. Oke, Ustadzah Miftah? Ya, saya Ustadzah Miftah, peminatan kitab dan kebetulan sebagai wali kelas di kelas 3. Kelas 3 kitab berarti ya. Oke, berarti di kelas yang lain, di peminatan yang lain juga kan ada standar isi juga ya? Ya pasti, Ya, ada 6. Ada 6. Setiap peminatan ada perwakilan standarnya masing-masing berarti ya. Kebetulan di sini saya mengajak Ustadzah Miftah sama Ustadzah Latifah. Nah, sekarang kita langsung masuk aja pada tema terkait MIPABA Go to Internasional. Untuk MIPABA sendiri itu menggunakan kurikulum apa aja ya? Kan yang sudah kita ketahui itu ada ada kurikulum K13, kurikulum Merdeka. Kebetulan kemarin kita pakai kurikulum K13 sama Merdeka ya. Iya. Nah, sekarang pasti ada perubahan juga kan? Kira-kira apa aja? Mengingat MIPABA, nama MIPABA sendiri kan MI Ismailiyah Paradigma Baru, yang dimana MIPABA sendiri harus memiliki paradigma baru atau pemikiran baru setiap tahunnya untuk diperbarui seperti apa. Dan di MIPABA sendiri untuk kurikulum itu insya Allah terjamin ya. Kita memiliki 5 kurikulum yang ada di MIPABA. Yang pertama kurikulum internasional. Wow, kurikulum internasional ini kita menggunakan sebanyak 20% diterapkan kepada anak-anak.
dilanjutkan tidak meninggalkan kurikulum merdeka yang sekarang digunakan. Kalau tahun kemarin kita masih menggunakan kurikulum merdeka jenjang kelas 1, 2, 4, dan 5. Tahun ini dari kelas 1 hingga kelas 6 untuk tahun ajaran baru sudah menggunakan kurikulum merdeka. Kita ambil sebanyak 35%. Selanjutnya yaitu kurikulum peminatan, di mana kurikulum peminatan kemarin kita sudah menerapkan selama 1 tahun ajaran baru. Jadi dari setiap jenjang kelas itu ada peminatannya, dari mulai kelas 1 hingga kelas 6. Kita bagi 6 peminatan. Yang pertama peminatan olahraga dan seni, peminatan math and science, peminatan bahasa, peminatan tahfidz, peminatan kitab, dan peminatan bahasa. Nah, di sini kita ambil 20% untuk peminatan tersebut. Nah, dari peminatan kita lanjutkan kurikulum pesantren. Nah, enggak meninggalkan kita. Kurikulum pesantren ini namanya MI, ya harus tetap ada naungan pesantren juga. Ya, Alhamdulillah, ya. alhamdulillah yang di MIPABA ini kita dinaungi Yayasan Pendidikan Pesantren, Pondok Pesantren As-Solihiyah. Nah, dari tertua awal di Kota Mojokerto. Ya, benar sekali. Itu kita ambil 15%. 15%. Karena kita lanjutkan ya, ini kurikulum yang jarang digunakan mungkin dari sekolah lain. Ini adalah kurikulum kedaerahan yang dimana siswa itu diharapkan bisa menerapkan daerah kita. Seperti kita Jawa, asli ya. Saya asli Jawa, asli Mojokerto. Jadi saya mungkin bahasa Jawanya lebih kental, lebih ke arah Jawa Timuran ngoten ya. Dibanding Usada Asri. Iya, Usada Asri Jawa Barat. Iya, Jawa Barat. Sunda. Kedaerahan ini kita tidak meninggalkan, kita ambil 10%. 10%. Jadi kita akumulasi dari 5 kategori kurikulum kita bagi untuk anak-anak bisa mendapatkan itu semua di MIPABA. Supaya semuanya terwadahi, berarti kita bagi 5. Berarti yang awalnya kita pakai kurikulum merdeka sama kurikulum K13 kita nambah atau mengembangkan atau bagaimana ya? Ini kayaknya saya baru dengar juga ya yang kepesantrenan sama yang yang kedaerahan juga. Kayak gimana ya? Atau memang nambah atau bagaimana supaya go internasional? Sebenarnya MIPABA sendiri dari dulu itu sudah ada kurikulum kepesantrenan. Nah, untuk tahun ajaran ini itu nambah kurikulum internasional dan kurikulum kedaerahan. Gitu. Ya. Berarti yang nambah itu hanya kurikulum internasional dan kurikulum kedaerahan. Ya. Karena yang kepesantrenan memang sudah ada dari awal ya. Iya, sudah ada dari awal keagamaan. Berdirinya. Yang sering kita pakai bahasanya itu ubudiyah. Betul nggak yang itu bukan? Ya, bisa itu dan Madin, BTQ, ya itu. Itu kan memang kurikulum kepesantrenan ya. Karena di situ kan kita belajar menulis pegon, kemudian baca-baca kitab. Ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk dari kurikulum yang sudah ada, apa aja sih program penunjang supaya MIPABA itu menjadi go internasional? Jadi kayak program-program di situ kita itu harus ngapain? Kita itu kayak pembelajarannya bagaimana untuk supaya MIPABA go internasional? Untuk MIPABA go internasional ya, ini kami jelaskan sedikit saja, mungkin contekan ya. Iya. Dan juga kan semua ikut menjalankan sama-sama kan. Iya. Ini kita juga masih belajar bersama. Untuk go internasional sendiri kita awali dulu dari kita menggunakan bahasa bilingual, kita terapkan ke anak-anak. Ini nanti akan ada bahasa di mana anak-anak bahasa Inggris, bahasa Arab kita terapkan dulu. Setelah kita terapkan, ini sudah terbentuk juga sebenarnya
kita sudah mulai jalan go internasional ini sudah 1 tahun berjalan kemarin. Dengan adanya mengikuti lomba-lomba tingkat internasional, alhamdulillah. Tinggal kita lanjutkan kalau bisa sampai luar negeri Oke, gitu. berarti sudah tembus Sudah, lomba bertaraf Untuk- internasional. Iya, ini terutama lomba-lomba olimpiade. Olimpiade Anak-anak ini, ya, biasanya memang olimpiade. memang bener kok. Adanya peminatan ini sudah sungguh luar biasa. Oh iya, jadi sudah Soalnya tertata ya. sudah Maksudnya tertata, kelihatan anak-anak iya. ini. Bibit-bibitnya. Bibit-bibitnya. Bibitnya sudah terbentuk dari Iya. sejak kelas 1. Oke, berarti sudah kelihatan kita masukin lomba. Berarti memang langkah awal ya. Iya, Kita langkah ngikuti awal. lomba olimpiade, kemudian nanti sudah masuk lomba internasional itu, berarti kita sudah membawa MIPABA untuk go Menuju internasional. internasional, ya. Ya, Seperti alhamdulillah. itu. Dari Selain situ itu, gitu. ya selain itu kan bilingual. Berarti Iya. nanti di kelas itu 2 bahasa berarti ya. Iya, itu yang akan diterapkan Dua di bahasa. tahun ajaran berikutnya. Tahun ini. Iya, tahun ini Oke. mau launching. Untuk Launching ya. siswa MIPABA ya siap-siap Siap-siap kita ya. bertemu dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab tentunya. Oh, yang dipakai bahasa Inggris dan Iya, bahasa, bahasa Arab. Arab. Memang itu bahasa internasional ya. Iya. Bahasa Iya. Arab dan bahasa Inggris. Utamanya bahasa Inggris pasti dipakai Tapi di tidak mana-mana. meninggalkan kedaerahan loh, Ustazah ya. Tetap. Oh iya. ada. Oh, berarti tetap ada. Iya, nanti Ada. setiap harinya akan kita ubah. Nah, hari Senin kita menggunakan bahasa Indonesia, dilanjutkan nanti hari Selasa, Selasa, Rabu itu bahasa Inggris. Oh iya. iya. Kamis, Terus Kamis, Jumat bahasa Arab, Bahasa Sabtunya Arab. kita Yang menggunakan Sabtu bahasa ke daerah. Jawa. Bahasa Bahasa Jawa. Jawa, iya. Berarti Mungkin Ustazah Asri juga Iya. pilih bahasa iya, Jawa. iya saya pingin banget. Saya hanya Monggo, bisa Pinara. hanya gitu Iya, saja. gitu. Biasanya kan saya juga alhamdulillah sudah bisa kayak balas sama wali murid itu, oh nggih monggo Bunda mriki mau. Iya, tapi masih medok. Lebih kental Jawa Iya. Baratnya. Iya. Iya, tapi kan di situ kan seneng lah Iya. bisa di sini gitu kan. Menambah wawasan baru, vocabnya Iya. baru. Betul, betul sekali. Ya diharapkan Iya. anak-anak juga gitu. Memang awalnya asing menggunakan bahasa Arab, awalnya asing menggunakan bahasa Inggris, tapi nanti kalau misalnya sudah kebiasaan, Terbiasa itu. kalau misalnya sudah tahu kalau itu butuh, kita pun kayak semangat belajar, pengen tahu gitu kan. Jadi Iya. kayak, ayo anak-anak itu, ayo ya anak-anak ya, supaya semangat kita itu harus merasa butuh terhadap bahasa Inggris, terhadap bahasa Arab, supaya nanti itu untuk belajarnya kita tuh gampang gitu. Nah, berarti di setiap hari itu kita ganti bahasa. Iya. Berarti masuk apa ya kayak program kebahasaan gitu kayaknya. Iya, ya. itu Iya. masuk program penunjang bahasa namanya. Oh, program Ya, penunjang itu yang bahasa. kedua, Oh, ya. yang kedua. Yang pertama tadi bilingual, yang kedua pembiasaan bahasa. Yang Ya. bilingual tadi bahasa Arab, bahasa Inggris. Iya. Ya, itu dimasukkan ke dalam Pelajaran. pembelajaran. 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 Oh, jadi Iya. kalau misalnya nggak hanya pelajaran bahasa Inggris aja Loh, ya. enggak. Oke. Gini Iya. nanti programnya kita waktu kegiatan pelajaran agama, utamanya agama, Iya. kita akan masukkan pelajaran bahasa Arab. Jadi seluruh mapel agama kita gunakan bahasa Wah. Arab. Sedangkan untuk mapel umum ya, ini kita gunakan bahasa Inggris. Jadi anak-anak betul. mendapatkan 2 kelebihan di mana dia dapatkan pelajarannya dan bahasanya. Oke, Iya, oke, kayak oke. gitu. Berarti jadi kayak misalnya kan saya kan megang Kurdis, Iya. berarti ke nahnu Nata'alam. Nata'alam. Al-Quran Al-Quran wal wal hadis. Nah, Terus kayak bukal apa ya? Bukal iftah, Iya. iya. iftah kutubukum Gitu buku. fil fasli bla bla bla. Iya. Gitu ya. Oh Betul, gitu. betul, betul. Iya. Oh berarti mungkin satu katanya beberapa kali misalnya ada keceplosan bahasa Indonesia sedikit-sedikit nggak apa-apa ya kayaknya ya. Kan masih belajar juga Iya. nggak sih? tahap perkenalan. Tahap Ustazah. perkenalan. Ya, jadi Iya, iya. kita akan setiap hari menambahkan vocab-vocab untuk anak-anak. Iya. Tentunya Minimal untuk itu belajar. 2. Iya, yang penting anak-anak itu dua tahu. vocab. Yang penting anak itu tahu. Misalnya, Ustazah udah bilang, iftah, oh berarti buka. Halaman berapa itu
pakai halaman berapa Us, bahasa Arabnya apa lah, pasti kan kayak gitu ya. Iya pasti Seperti itu. itu. Ini PR juga buat guru-gurunya ya, harus Iya, punya vocab juga ya. Pastinya itu. Oke, itu sudah ya mengenai bahasa. 2 program yang menuju go internasional. Yang ketiga, Tapi ada juga tambahan untuk Apa Ustazah lagi? Asri. Kita di MIPABA fasilitasnya akan dilengkapi juga loh. fasilitas dilengkapi. Iya. Oke. Di setiap ruangan nanti, bayangkan ya, kita pembelajaran tidak lagi pembelajaran dengan konvensional, tapi kita juga nanti akan ditambahkan fasilitas Google TV, Google TV. Iya. dan Oke. jadi pembelajaran nanti kita tidak hanya terpacu dengan satu guru fasilitator, tapi nanti akan anak-anak yang menjadi fasilitator. Anak-anak yang menjadi fasilitator berarti seperti student center. Iya. betul. Oke, kayak kuliahan nggak sih? Iya. Ya, jadi gurunya kayak apa namanya, membahas sedikit, terus nanti anak-anak yang menjelaskan kembali, yang Betul memaparkan apa sekali. namanya isi bab itu. Iya, Oke. jadi anak-anak kita ajak untuk lebih aktif. Nah, itulah bisa menumbuhkan anak-anak untuk go internasional. Iya, apa ya namanya? Kayak ini ya, anak-anak itu kayak lebih komunikasinya kayak lebih tertata juga. Iya. Iya. Mulai Apa namanya, menerapkan public seperti itu. speaking supaya apa namanya, kayak memancing anak-anak tuh bisa bicara seluas mungkin gitu. Di Iya, depan betul. publik. Ya, di depan banyak orang. Berarti dimulai dari kelas itu tadi. Iya. Betul sekali. Itu dari fasilitas yang memadai. Berarti itu termasuk program. Iya, program Termasuk. penunjang. Oke. Dari ada Google TV, Ada lab bahasa juga. lab bahasa. Iya. Berarti lab bahasa, kemudian kemarin kayaknya ada apa ya? Buku saku ya. Oh iya, Kayak buku saku nanti. Buku Buku saku itu saku seperti ini nanti dipegang anak-anak sendiri. seperti vocab. Iya, Oh, seperti iya. vocab itu. Oh, iya iya. Jadi anak-anak nanti punya satu buku saku yang bisa dibawa kemana-mana ketika keliling Oh, iya. MIPABA. Oh, berarti nanti ke misalnya kayak hari Senin itu kan pakai Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Iya. Itu kan kayak udah sehari-hari ya. Sudah Sudah nggak pakai. Masuk misalnya Iya. masuk ke hari Hari Sabtu Iya. misalnya. Kita masuk ke hari Sabtu. Iya. Di vocab itu kan ada beberapa bahasa kan. Misalnya Iya. kita mau ke kantin. Mau ke kantin itu mau beli itu kan aduh, beli itu apa ya bahasa Jawanya? Yang halusnya apa? Kan otomatis kan pakai bahasa Jawa halus ya. Iya. Iya. Apa ya? Kromo inggil. Inggil, Oh, kromo kromo inggil. inggil. Iya. Halus banget berarti. Iya. Oh iya. Kan anak-anak kan ada juga yang nggak tahu juga kan kayak saya. Saya juga harus punya buku saku nih kayaknya ya. Iya dong, nggak Berarti hanya muridnya mau saja. beli. Oh mundut. Kulo, Kadang mundut anak-anak itu gitu. Iya. salah versi mundut ngambil berarti bukan. Oh. Iya, karena salah arti juga bahaya ini bahasa Jawa Kayak itu saja. ini ya, kayak Makanya Heeh. buku saku ini. Taunya anak-anak itu bahasa sehari-hari kan tumbas, padahal Iya. kromo inggilnya Oh, mundut, ngonten ya. Begitu. Ya pengetahuan baru juga nih Pak saya. Dikira-kira anak-anak ngambil gitu aja, bukan. Iya, Nanti iya, Itu kita mundut. kita luruskan untuk Iya, anak-anak. soalnya juga. kan sehari-hari biasanya kalau anak-anak di kantin tuh kayak butumbas gitu-gitu aja ya. Sekarang kan kalau misalnya pakai bahasa Inggris kan. Tapi kalau beda penggunaan bahasa itu, kalau bahasa Jawa mungkin memang lebih sulit ya daripada bahasa Inggris. Kalau bahasa Iya. Inggris kan untuk semua jenjang Iya, kan. betul. Tapi kalau bahasa Jawa itu ada tahapan jenjangnya, ada yang Yang muda kalau sama yang lebih berbicara, tua iya. gitu ya. antar teman, Ya, antar antar teman, sebaya, ke antara orang yang ustadz-ustadzanya. lebih tua Iya, benar-benar. dengan anak yang lebih muda itu Oh. ada tahapannya sendiri, beda sendiri. Beda ya, iya, kalau iya. di Sunda gimana? Sunda ada, Kalau di Sunda ada sama yang kayak lebih gitu tua juga. ada, untuk sendiri Untuk ada. penghormatan istilahnya. Iya, betul. Oh, berarti sama kayak bahasa Jawa, Jawa Iya. Timuran ya. Iya sama-sama. Ada juga yang sama. lebih ke yang lebih tua kita pakainya apa, misalnya makan. Ke yang lebih tua apa, ke setara dengan teman apa, ke anak-anak apa itu apa namanya ada penggunaan seperti Ternyata itu hampir juga. sama loh.